إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Hadirin salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita dan mengayunkan tangan kita ke masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Selanjutnya, salawat berangkaikan salam tidak lupa-lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana ia telah membawa kita dari masa kegelapan menuju masa terang benderang dan dari masa jahiliyah menuju masa Islamiyah. Dan selanjutnya, khatib tidak lupa berwasiat kepada jamaah sekalian, terutama untuk diri khatib sendiri, agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap muslim meyakini pentingnya niat dalam setiap tindakan yang akan dijalaninya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hal itu karena setiap tindakan didasarkan pada niat. Niat dapat menguat dan melemah. Setiap perbuatan bisa benar atau salah tergantung kepada niat yang mendasarinya. Keyakinan muslim tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yakni Quran surah Al-Bayyinah ayat ke-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Ya, artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahud-din." Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Quran surah Az-Zumar ayat 11.
Keyakinan ini juga sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung dengan niat, dan setiap orang akan memperoleh balasan amal sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, apakah kita tahu kita yang sedang menuntut ilmu di sini berada di jalan menuju ke surga? Apakah kita tahu setiap huruf dari Al-Quran yang kita baca merupakan bernilai pahala? Apakah kita tahu setiap senyuman yang kita berikan kepada saudara kita adalah sedekah? Tapi ingatlah satu hal yang sangat penting, wahai saudara-saudaraku sekalian, luruskan niat kita terlebih dahulu. Betapa banyak amal soleh yang menjadi sia-sia dikarenakan niat, bahkan menjadi sebab dimasukkannya ke dalam api neraka. Dalam hadis yang panjang, Rasulullah SAW menerangkan bahwa orang yang pertama kali diadili dan dimasukkan ke dalam neraka adalah orang yang mati syahid, orang yang belajar ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran, dan juga orang yang gemar bersedekah, yang semua itu disebabkan oleh salahnya niat mereka. Bahkan jika dipikir-pikir, ini sebuah adalah kesyirikan, karena kita beribadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap niat yang jahat dapat mengubah perbuatan yang dibolehkan menjadi perbuatan terlarang. Bahkan ia dapat pula mengubah perbuatan yang tadinya bebas dari setiap kerusakan menjadi perbuatan yang penuh dengan keburukan. Dapat digarisbawahi bahwa setiap muslim harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh pentingnya dan seriusnya makna niat ini. Seluruh perbuatannya harus disesuaikan dengan niat. Ia juga harus dapat melakukan segala perbuatannya atas niat suci. Niat adalah roh perbuatan dan mempunyai nilai. Perbuatan akan baik jika niatnya baik, dan perbuatan akan buruk jika niatnya buruk. Dan begitu juga jika seseorang melakukan suatu perbuatan tanpa niat, berarti telah berbuat yang sia-sia. Selanjutnya, seorang muslim harus percaya bahwa niat adalah suatu komponen yang penting dari setiap perbuatan dan merupakan syarat sahnya suatu perbuatan. Ia juga harus mengetahui bahwa niat tidak semudah yang diucapkan lidah. Ya Allah, aku benar ini dan itu. Ya Allah, aku benar ini beritu. Atau semudah yang dibayangkan. Oleh karena itu, diperlukan dorongan yang kuat dari dalam hati agar sesuai antara apa yang diniatkan dengan apa yang diperbuat, sehingga mencapai tujuan baik bagi kepentingan saat ini maupun masa mendatang. Hal ini juga akan mengarahkan seseorang untuk berbuat sesuai dengan kemauan Allah Subhanahu wa taala dan memenuhi perintahnya. Seorang muslim juga harus mempercayai bahwa perilaku yang dibolehkan dapat menjadi tindak ketaatan yang bernilai pahala. Begitu juga jika ketaatan dilakukan dengan niat yang salah, maka bisa berubah menjadi tindak pembangkangan dan mendapat hukuman. Ia juga tidak boleh meyakini bahwa perbuatan buruk dapat diubah menjadi perbuatan baik dengan didasari niat yang baik. Misalnya, seseorang yang mengganggu orang lain agar dapat membuat orang lain merasa senang, sesungguhnya ia telah melawan Allah Subhanahu wa taala dan perbuatannya itu merupakan perbuatan dosa. Niat baik tersebut tidak akan menguntungkannya sama sekali di mata Allah Subhanahu wa taala. Contoh serupa, jika seseorang membangun sebuah masjid dari sumber uang haram, ia tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, saya tidak pernah menangani sesuatu yang lebih sulit daripada niat saya. Niat saya sering berbolak-balik. Maka dari itu, perbanyaklah doa agar hati kita dicondongkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah, Allah lah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Perbanyaklah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku terhadap agamamu. Sulit memang sulit menghadirkan niat yang ikhlas. Berat memang berat memelihara niat agar senantiasa ikhlas. Tapi itu bukan berarti mustahil untuk diwujudkan. Bukan mustahil pula untuk dikerjakan. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa ikhlas beribadah kepadanya.
Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.